Sampurasun, adik-adik sahabat Caki, Carita Kitab Suci. Hari ini kita kedatangan teman ibu, namanya Teh Nining. Halo adik-adik semua. Ngomong-ngomong, Teh Nining bawa apa ya? Kok ada gambarnya? Iya, bawa buku cerita dari kitab suci, Ya. tapi dalam bahasa Sunda. Wah. Mau dibacain nggak? Wah, sepertinya menarik sekali tuh ya ceritanya. Iya. Pasti adik-adik di rumah juga kepingin tahu apa yang diceritakan di dalamnya. Ya adik-adik, ini dari kitab suci, kitab Markus 2 ayat 1-12. Judulnya Jalma Lumpuh. Bejana di Nazaret aya guru anu bisa ngubaran sagala panyakit. Enyak kitu. Eta beja teh nyebar ka mana-mana. Yesus aya di mana bae oge, pasti kumaranehna dijuk-juk. Nu garering dibawa ka anjeunna sarta terus dicagerkeun. Nu lolong, nu torek, jeung nu pieu kabeh calager. Ku anjeunna mah panyakit naon bae oge, boh panyakit badani, boh panyakit rohani bisa dicagerkeun. Lantaran anjeunna mah ti Gusti tos nampi kawasa anu khusus jang ngadamangkeun nu gering. Kusabab kitu umat jadi palercaya kana kasauran anjeunna. Harita aya hiji jalma anu lumpuh. Batur-baturna percaya Yesus tiasa ngadamangkeun manehna. Lantaran manehna teh teu bisa ngalakaya, tuluy bae digorotong ku opateun jeung samak-samakna. Eta nu lumpuh teh rek dibawa ku Yesus. Harita Yesus nuju ngawulang. Barang maranehna tepi kanu dituju, buruan imah tempat Yesus ngawulang pinuh ku jelema anu keur ngadangarengukeun. Atuh maranehna teu bisa asup. Tuluy bae ku maranehna eta anu gering teh dibarawa ka hateup. Jalana kana tetecean luareun eta imah. Sanggeus hateupna dibongkar, ku maranehna nu gering teh diulur ka handap. Barang tanggah Yesus ngaraos reueus ningali kanyaah jeung kapercayaan maranehna. Dosa-dosa anjeun geus dihampura, saur Yesus ka eta nu lumpuh. Ngadangu Yesus nyarios kitu, sabaraha ahli Toret ngarasa teu panuju sarta nyarita kieu. Wani-wani nyarita kitu, angin Gusti anu bisa ngahampura dosa mah. Kulantaran kitu, maranehna ku Yesus ditanya, mana nu leuwih gampang, nyagerkeun nu lumpuh atawa ngahampura dosa? Kami nyarita kitu supaya maraneh nyaraho, kami geus nampak kawasa ti Gusti. Boh jang nyagerkeun, boh jang ngahampura dosa manusa. Teras bae anjeunna nyarios ka nu lumpuh tea. Hudang, bawa samakna, jung geura balik. Wah, menarik sekali ya Teh Nining. Iya betul. Cerita itu 4 orang yang punya hati menolong temannya yang lumpuh, dibawa ke Tuhan Yesus pakai tandu. Iya. Terus Tuhan Yesus melihat iman daripada 4 orang itu ya. Iya. Terus Tuhan Yesus menyembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus juga bilang ke orang lumpuh kalau dia diampuni dosanya. Betul. Wah, menarik Iya. sekali. Iya. Lain waktu cerita lagi ya tentang Iya. ini, bukunya menarik sekali ya. Maaf Bu Olin, saya ada sebentar. Saya tinggal dulu ya. Nanti Ya. kapan-kapan kita bacakan lagi cerita ini. Boleh, pasti juga ditunggu dengan adik-adik di Ya. rumah. Adik-adik, Teh Nining pamit dulu ya. Dah. Wah, senang sekali hari ini bisa mendengar kisah dari Teh Nining. Pasti adik-adik juga senang. Tapi sebentar, kok sepertinya ada yang ribut-ribut ya? Yuk kita cek dulu ya. Ibu harus tahu ada apa ya ribut-ribut itu. Sebentar ya adik-adik. Gini, nih itu ke situ. Kalian ribut apa ini? Mau dibuat apa ini kain? Mau dilipat.
Terus kenapa nggak bisa dilipat? Susah, ininya gak benar. Sudah. Sebenarnya intinya tidak kompak aja sehingga kalian tidak bisa lipat taplak ini. Coba dengerin ibu dulu. Hari ini ibu kedatangan seorang teman dan teman ibu itu dia cerita tentang bagaimana kisah 4 orang yang punya hati yang sama untuk menolong temannya. Kalian mau dengar? Mau. Ibu mau cerita sedikit. Jadi 4 orang ini mereka berdiskusi, mereka berembuk untuk menolong temannya yang lumpuh, membawanya dengan tandu untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan temannya. Kalian pernah tahu tandu tidak? Tahu. Seperti yang di Pramuka ya. Ya. Nah, kalau tandu itu harus dibawa berapa orang? 4. 4 orang ya. Nah, mereka itu punya hati yang sama dan kuncinya satu. Mereka kompak. Sehingga tandu itu bisa mereka bawa dan temannya itu aman di dalam tandu gitu. Sampai dibawa ke depan Tuhan Yesus ya, lewat atap rumah dan diturunkan sampai ke depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lihat tidak hanya kekompakan 4 orang ini, tetapi Tuhan Yesus melihat iman dan keyakinan dari 4 orang ini, sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan temannya. Coba kalian bayangkan, kalau 4 orang ini sama seperti kalian tadi yang tarik-tarik ini nih, ada berapa sudut nih? 4 ya. Kalau 4 orang itu ada yang tarik ke kanan, ada yang tarik ke kiri, ada yang mau jalan cepat, ada yang mau jalan pelan. Coba kalian bayangkan, kalau teman yang lumpuh itu di dalam tandu dan tidak kompak seperti kalian, apa yang terjadi? Orangnya akan jatuh. Jatuh kan? Iya. Iya. Yang lumpuh malah sakit, malah jatuh, gubrak gitu ya. Malah tambah terluka. Tambah terluka, sudah lumpuh terluka. Kasihan kan? Nah, coba kalian belajar dari 4 orang itu. Mereka kompak karena memiliki hati yang sama dan juga memiliki keyakinan bahwa kalau mereka kompak dan mereka memiliki iman yang sama di bawah Tuhan Yesus, maka temannya tertolong dan itu terbukti. Ya. Nah, adik-adik, sahabat Caki, Carita Kitab Suci, hari ini kita belajar, kita harus kompak, punya hati dan punya keyakinan seperti 4 orang ini. Sehingga Tuhan Yesus mendengar dan juga melihat apa yang di dalam hati kalian. Keyakinan kalian itu membuahkan hasil. Nah, kita praktekkan ya, bagaimana kompaknya melipat. Mega ujung sana, Joy di sini, yuk kita lipat. Kita satukan terlebih dahulu ujung-ujungnya ya. Ibu ke arah Gea, Joy ke arah Mega. Yuk, 1, 2, 3. Sudah ketemu ujungnya? Sudah. Nah, Gea pegang yang sini. Oh ya, yang bawahnya. Bawahnya ujungnya lagi. Yuk kita lipat, satukan lagi ujung-ujungnya ke sana. Bisa ketemu? Bisa. Yuk kita pegang lagi ujungnya. Iya, Gea aja pegang gini. Iya. Yuk, satukan lagi ujung sama ujung. Nah, bagaimana bisa terlipat? Bisa. Kalian berhasil? Berhasil. Nah, seperti 4 orang tadi. Kalian berhasil, 4 orang itu tadi juga berhasil ya. Nah, pelajaran hari ini 4 orang tadi berhasil, kalian juga Berhasil. ya, jaga kekompakan, jaga kesehatian, dan ingat satu pelajaran tadi, bahwa Tuhan juga melihat apa yang di dalam hati kita untuk menjadikan suatu keberhasilan, bukan hanya sekedar keberhasilan, tetapi keberhasilan di dalam iman. Baik, sampai di sini kisah Caki Carita Kitab Suci. Yuk kita pamitan dengan adik-adik yang ada di rumah. Dadah! Sampai ketemu cerita berikutnya.